Mungkin itu jawaban kenapa jangan sampai kita menuduh seseorang itu kita sebut sombong karena mereka tidak mengambil ruqyah, tidak mau mengambil sedekah, kemudahan ketika bersafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hal yang biasa, perbedaan di tengah umat terkait kapan kita harus menjama, kapan kita mengqashar sholat. Ada yang menjama mungkin dalam ukuran waktu tertentu, jarak tertentu. Dan memang ulama sepakat bahwa jarak bersafar itu sekitar 83 km. Namun kondisi saat ini, terutama kita yang di daerah perkotaan, tentu dikatakan safar itu juga menjadi hal yang sulit. Kenapa? Bisa jadi jarak perjalanannya itu lebih dari waktu jarak itu, tapi waktu tempuhnya singkat. Katakan seseorang lewat tol, bahkan bisa sampai 200 km, tapi waktu tempuhnya itu bisa jadi cuma 2 jam karena masuk keluar tol. Namun ada juga yang justru di bawah dari 83 km, 60 km, tapi waktu tempuhnya lama. Kenapa? Karena macet, karena padat perjalanan, dan lain sebagainya. Dan yang unik, tuduhan-tuduhan orang, tuduhan kita yang tidak tidak sama ya. Katakan dia mengambil ruqyah safar dengan menjama atau mengqashar. Lalu ketika ia melihat orang lain yang ketika bersafar tidak mengambil ruqyah untuk mengqashar sholat ataupun menjamak sholat, justru ia mengeluarkan tuduhan orang itu orang yang sombong. Begitu juga orang yang tidak mengambil ruqyah, yang tidak mengambil kemudahan ketika bersafar, mereka tidak menjamak sholat, tidak juga mengqashar sholat, dan menuduh orang yang mengqashar sholat, menjamak sholat itu termasuk orang yang terlalu memudahkan ibadah. Bahkan parahnya sampai menilai ibadah orang lain itu tidak sah, karena mereka menilai safar yang dilakukan tidak seperti safar yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga memudah-mudahkan ibadah. Ini yang kendala di perbedaan di tengah-tengah umat kita. Perbedaannya biasa, tapi lanjutannya, ponisnya terhadap sikap yang berbeda ini yang menjadi luar biasa. Menuduh orang sombong, menuduh orang sholatnya tidak sah. Padahal ketika kita menuduh orang sombong, itu sama halnya seperti kita menuduh orang akan masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa maukah kalian aku beritahu penduduk surga, yaitu setiap orang yang lemah dan diperlemah. Sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Maukah kalian aku beritahu penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras hati, congkak, dan sombong. Jadi sombong disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang penghuni neraka. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Di Sahih Al-Bukhari ada di nomor hadis 5610. Bahkan di Sahih Muslim juga ada disebutkan bahwa tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari iman, dan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Jadi artinya berat tuduhan ketika kita menyebutkan sombong kepada seseorang hanya karena mereka tidak safar, tidak menjamak sholatnya ketika bersafar.
Dan ini artinya sama kita ketika menuduh seseorang mereka adalah termasuk penghuni neraka dan tidak masuk surga. Memang bahwa ketika bersafar, ketika berpergian, tidak dosa untuk tidak mengqashar. Ada kemudahan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil 'ardi falaisa 'alaikum junahun an ta'syuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Ayat ini menyebutkan bahwa tidak mengapa ketika kita mengqashar salat. Begitu juga dengan puasa, karena disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dalam perjalanan beliau berpuasa dan berbuka dan sholatnya itu 2 rakaat, dan ia menyebutkan bahwa Nabi tidak menambah sholatnya yaitu sholat fardu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar beliau itu sholatnya 2 rakaat. Namun itu dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi dalam riwayat yang lain ada juga disebutkan bahwa ini dari riwayatnya Hamzah bin Amr. Ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, aku mampu untuk berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa? Nabi SAW menyebutkan, bersabda bahwa itu adalah keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mau mengambilnya itu baik. Barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Jadi Nabi sering menyebutkan bahwa ya silakan yang mau puasa itu baik karena itu keringanan dari Allah. Bagi yang ingin berpuasa ya silakan karena tidak ada dosa baginya. Jadi sama, begitu juga dengan sholat. Karena disebutkan ini ada di dalam riwayat hadis Sunan Ad-Daruqutni. Itu dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengqashar sholat dalam perjalanan dan juga pernah menyempurnakannya. Pernah juga berbuka puasa, pernah juga berpuasa. Sanad hadisnya hasan. Itu ada di Sunan Ad-Daruqutni nomor hadis 2275. Bahkan bukan hanya dalam perjalanan dan bukan pula karena takut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah menjamak sholat ketika di Madinah. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim. Ini ada di nomor hadis 1147. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tentu kita tahu siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau yang didoakan Nabi, orang yang punya ilmu. Beliau mengabarkan bahwa Nabi SAW itu pernah sholat zuhur, sholat asar sekaligus di Madinah. Bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Lalu sahabat menanyakan, mengapa beliau mengatakan itu? Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau ingin supaya tidak merepotkan, tidak memberatkan seorang pun dari umatnya. Hadis ini banyak. Dalam riwayat Musnad Ahmad juga ada, di Sunan Abu Daud juga ada, di Sunan An-Nasai juga ada. Jadi inti daripada menjamak dan qashar, ketika kita merasa sudah sulit, ketika kita berat, ya silahkan kalau mau menjamak ataupun mengqashar sholatnya.
banyak hal yang bisa menyebabkan kita menjamak dan ataupun mengqashar sholat meskipun kita sedang berdiam. Bisa saja kita dalam suatu kerjaan tertentu yang menyulitkan kita ketika harus berhenti sholat sementara pekerjaan tanggung, dan itu mungkin berkaitan dengan kebersihan. Kita harus bebersih lagi, dan sementara setelah sholat kita harus kembali ke pekerjaan itu lagi dan bersih lagi. Dan mungkin sebagian bagi kita itu menyulitkan. Tentu kalau kita berpegang pada hadis ini membolehkan, karena memang Nabi tidak ingin merepotkan dari umatnya. Begitu juga tadi dalam perjalanan, mungkin ada yang jaraknya mungkin belum sampai jarak untuk bersafar, untuk menjama, tapi karena waktu tempuhnya yang panjang, bisa jadi dia menjama ataupun mengqashar salatnya. Ya silahkan, ada dalilnya masing-masing. Dan bagi juga yang tidak mau mengambil ruksyah, tidak mau mengambil keringanan yang diberi Allah, silakan juga tidak berdosa. Jadi tidak perlu kita memvonis orang secara berlebihan, yang justru tuduhan itu yang menyebabkan kita menjadikan kita tergelincir, karena tuduhan yang tidak benar itu akan kembali kepada orang yang menuduh tersebut. Sama ketika kita menuduh orang kafir, ketika seseorang itu tidak benar kafir, maka kafir itu akan kembali kepada yang penuduh. Jadi dalam hal jamak dan qashar ini, Nabi SAW hakikatnya itu adalah tidak ingin merepotkan dari umatnya. Namun ketika Nabi memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah, jangan pula sampai kita memudah-mudahkan. Memudah-mudahkan. Mumpung bisa dikasih jamak qashar, iya kok jamak qashar, padahal tidak ada uzur, tidak ada yang menjadikan sebab dia menjamak dan mengqashar. Mungkin itu jawaban kenapa jangan sampai kita menuduh seseorang itu kita sebut sombong karena mereka tidak mengambil ruksyah, tidak mau mengambil sedekah, kemudahan ketika bersafar. Wallahu a'lam bishawab.